pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Pemprov Sumsel perluas akses layanan kesehatan gratis. 200 hektar lahan di Ogan Ilir hangus terbakar. Selamat pagi, Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Selain informasi tadi, sejumlah informasi lain juga akan kami hadirkan untuk edisi hari ini, Senin 22 September bersama saya, Dela Wawi. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya memperluas akses layanan kesehatan dengan langkah proaktif dan inovatif melalui sosialisasi serta edukasi pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Cek kesehatan gratis, istilah yang digunakan sekarang adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Agustus ini baru mencapai 2,5% atau 220.960 orang. Namun jika dilihat dari sisi puskesmas yang melaksanakan PKG, berdasarkan laporan melalui aplikasi, seluruh puskesmas atau 250 puskesmas di Sumatera Selatan telah melaksanakannya. Selain minimnya masyarakat yang mengakses pemeriksaan itu, juga ditemukan masyarakat yang melakukan pemeriksaan kesehatan fisik ternyata kurang berolahraga. Pemeriksaan kesehatan gratis itu mencakup beberapa hal yang dilakukan, diantaranya tekanan darah, indeks massa tubuh, lingkar perut, kemudian aktivitas fisik resiko stroke, resiko jantung, dan fungsi ginjal retoris. Sekda Provinsi Sumatera Selatan Edward Chandra mengatakan, beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah orang yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis antara lain lokasi fasilitas kesehatan yang jauh dari pemukiman penduduk, kurangnya kesadaran masyarakat tentang program pemeriksaan kesehatan gratis, keterbatasan peralatan kesehatan. Namun Sekda memastikan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan terus proaktif dan inovatif dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis. Upaya yang telah dan akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan cakupan PKG di masyarakat adalah antara lain A. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. B. Berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. C. Siap untuk memenuhi kebutuhan bahan medis habis pakai di puskesmas. D. Proaktif dan inovatif dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan gratis. Sekda juga menyampaikan adapun pelaksanaan program Sumsel Berkat, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sejak awal peluncuran program ini telah melakukan serangkaian langkah teknis dan administratif yang sistematis untuk menjamin pelaksanaan berjalan optimal. Saat ini dibutuhkan peran aktif semua pihak termasuk media dan aparat untuk bersama-sama menyampaikan informasi pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat secara masif dan berkelanjutan. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, cek kesehatan gratis mengungkapkan fakta sekitar 95% masyarakat yang diperiksa ternyata memiliki tingkat aktivitas fisik yang rendah. Kondisi ini memicu beragam masalah kesehatan, mulai dari kelebihan berat badan hingga resiko penyakit kronis. Putri, warga Bukit, menjadi salah satu peserta yang terkejut dengan hasil pemeriksaan. Selama ini ia merasa sehat, namun hasil CGK menunjukkan adanya darah rendah dan gejala asam lambung. Pengakuan ini membuatnya sadar bahwa kurang berolahraga berdampak besar pada kesehatan tubuh. Alhamdulillah kalau di Puskesmas Sabukingking sudah berjalan mulai di awal Agustus ya. Untuk Agustus ini kita udah selesai di 15 SD. Alhamdulillah di SD itu ada 3.062 murid yang sudah diperiksa dari 3.900. Nah, jadi ada 900 yang tidak diperiksa dengan alasan banyak gitu ya, terutama
seringkali yang buat kami juga agak khawatir gitu ya. Kenapa orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk diperiksa? Nah, itu lebih banyak seperti itu. Jadi ada 900 itu murid yang tidak diperiksa. 900 ya, kurang lebih. Jadi kami yang periksa itu ada 3062 murid dan ini benar-benar kami periksa. Ada laki-laki itu 50,2%, 1500. Kemudian perempuan itu ada 1524, itu 49%. Nah, yang paling banyak ditemukan itu kasusnya itu adalah ternyata karies, 88,0%. Jadi ada di 2.694 murid yang mengalami karies. Menurut Putri, hasil pemeriksaan ini menjadi titik balik yang mendorong masyarakat lebih peduli pada kebiasaan hidup sehat. Ia menilai adanya program CGAKE membuka kesadaran mencegah penyakit jauh lebih baik daripada mengobati. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Halo, saya Dewi Matasari dari Balawida. Menurut tanggapan saya, cek kesehatan gratis yang mengungkap 50% masyarakat kurang aktivitas fisik menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kesadaran hidup sehat. Data ini mestinya menjadi alarm bagi kita semua untuk mulai rutin bergerak dan menerapkan gaya hidup aktif demi mengurangi resiko penyakit dan menjaga kebugaran tubuh. Saya Aja dari Lorong Rawajaya. Tanggapan saya mengenai kurangnya aktivitas fisik di tengah masyarakat itu menjadi peringatan yang darurat untuk kesehatan masyarakat kita. Karena dengan kurangnya aktivitas fisik itu dapat memicu banyak penyakit seperti obesitas, hipertensi, badan cepat lelah, stamina tubuh yang berkurang, atau mungkin memicu penyakit mematikan seperti penyakit jantung. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu mengkampanyekan kegiatan fisik seperti mengadakan gotong royong di sekitar rumah atau senam pagi, atau mungkin pemerintah dapat mengkampanyekan fasilitas olahraga yang murah. Oleh karena itu, dengan adanya kampanye gaya hidup sehat dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Saya Yoga, saya dari Pahlawan. Program cek kesehatan gratis yang mengungkap bahwa 95% masyarakat kurang beraktivitas fisik menjadi peringatan serius tentang pentingnya gaya hidup sehat. Hasil ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga rutin untuk menjaga kebugaran dan mencegah penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, dan obesitas. Pemerintah, tenaga kesehatan, dan komunitas perlu meningkatkan edukasi serta menyediakan fasilitas olahraga yang mudah dijangkau. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif mengatur pola hidup, termasuk mengurangi gaya hidup sedentari, memperbanyak aktivitas fisik sederhana seperti berjalan kaki, bersepeda, atau senam ringan, demi meningkatkan kualitas kesehatan secara keseluruhan. Untuk membahas pentingnya pemeriksaan kesehatan gratis, berikut wawancara Aditya bersama dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unsri, Dr. Harun Hudari. Dr. Harun, menyikapi masalah pemeriksaan kesehatan gratis, tanggapan kita seperti apa, dokter, sampai sejauh ini? Yang program itu ya? Iya. Oke ya, gini, kalau sebenarnya program itu kan berjalan di puskesmas sih. Iya, tanggapan kita. Kalau kayak itu kan tempat tugas kita kan di rumah sakit. Iya. Tapi tanggapan kita seperti apa, dokter? Ya, sebenarnya bagus kan program ini, membantu mengurangi beban biaya pemeriksaan. Soalnya deteksi dini kan lebih baik daripada sudah ada sakit. Terus kan sesuai tanggal lahirnya, jadi kan sepanjang tahun bisa berjalan program ini kan. Iya, dokter. Tentu saja. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi misalnya. Kita harus ada tindak lanjut untuk mengobatinya, memperbaiki pola hidup, keteraturan berobat. Jadi ini kan baru screening namanya kan. Iya. Menjaring dulu. Sudah penjaringan tadi kan harusnya baik dari orang tadi maupun pihak puskesmas melanjutkan orang-orang yang ada kelainan, jangan sampai habis di pemeriksaan selesai. Banyak kan kejadian begitu nantinya. Iya, benar dokter. Berarti continuity dokter ya? Iya. Artinya pendataannya harus benar, tindak lanjutnya benar,
kesadaran berobat bagus. Terus ya kalau dia tidak berobat mungkin ada tindak lanjut dari Pak Puskesmas mengingatkan kan. Kan dia kan terdaftar kan di aplikasi Atur Sehat kan. Nomor kontaknya ada. Jadi harusnya bisa dihubungi. Dokter, ini kan berada di titik puskesmas. Nah, kalau kita melihat apakah perlu adanya penamaan puskesmas yang mungkin jauh di pelosok yang tidak memiliki layanan puskesmas, dokter? Harusnya begitu kan. Puskesmas itu kan sampai jaringan ke bawah-bawah kan. Dan di bawah puskesmas ada lagi yang namanya puskesmas pembantu, ada bidan desa, polindes. Ya, jaringan-jaringan ini seharusnya berjalan. Hanya memang keterbatasan ini bisa dari sarana manusianya, daya dukung lingkung peralatan, perlengkapan, pendataan. Yang ini yang kadang-kadang ya tahu sendiri kan banyak belum tentu semua siap untuk kondisi ini. Gitu. Termasuk juga fasilitas di puskesmas sendiri, dokter ya? Iya. Dokter itu kan namanya kerja tambahan dari puskesmas lagi kan. Program yang berjalan sudah banyak, ditambah program baru lagi kan. Dokter sedikit saja tadi dokter juga menyebutkan supaya ada screening ini juga menjurus pada tepat sasaran, dokter ya. Nah, harapan kita mungkin untuk perangkat-perangkat desa dan juga mungkin ya sekelas RT RW ini harusnya seperti apa, dok, agar memang tepat sasaran, dok? Nah, ya itu tadi juga. Jadi data misalnya kan sudah dapat hasil data ada kelainan. Tidak hanya pihak puskesmas dengan orang tadi saja yang tahu kan, harusnya di tingkat paling bawah pun mereka tahu, punya akses untuk mengetahui itu. Apa diberi akses. Nah, tahu saya sih mungkin masih levelnya puskesmas dengan yang bersangkutan. Iya. Iya, kepala tingkat daerahnya, kepala wilayahnya belum tentu juga tahu kan data-data ini kan. Ya, begitu Pak. Baik, terima kasih dokter. Maaf sekali mengganggu. Sehat selalu dokter. Salam sehat. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Kebakaran lahan gambut kembali terjadi di sekitar ruas tol Palembang Indralaya. Setelah berlangsung selama 2 hari, tim gabungan berhasil memadamkan api yang meluas hingga ratusan hektar. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar ruas tol Palembang Indralaya berhasil dipadamkan setelah 2 hari berlangsung. Api yang muncul sejak Sabtu siang membakar lahan gambut dan semak belukar dengan luas mencapai 200 hektar. Komandan Regu Manggala Agni Sumatera 14, Mat Junani mengatakan, kebakaran sempat sulit dikendalikan karena kondisi angin kencang dan vegetasi rapat. Namun api akhirnya dapat dipadamkan pada Minggu siang. Tim gabungan memastikan proses pemadaman berlangsung terukur untuk mencegah api meluas ke area pemukiman. Setelah pemadaman, petugas tetap bersiaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan titik api baru. Bara di lahan gambut dinilai masih berpotensi menimbulkan kebakaran susulan jika tidak diawasi secara ketat. Karena dari kemarin kita sampai semalam dan sampai hari ini setelah kita estimasikan kurang lebih 200 hektar. Dari di Manggala ini ada 5 regu, kemudian dari BPBD Kabupaten Ogan Ilir, tapi semalam sudah ada provinsi tuh, ada dari TNI, Polri. Alhamdulillah sekarang sudah clear, sudah kondusif. Pemadaman dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD Ogan Ilir, serta TNI dan Polri. Mat Junani menuturkan, 5 regu Manggala Agni diterjunkan bersama dengan Satgas Udara menggunakan helikopter waterbombing. Sementara itu hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Palembang pada hari Minggu sore kemarin merusak bangunan kantor Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan di Jalan POM 9. Plafon dan dinding lantai 2 ambruk sementara sejumlah bagian tembok terlihat retak. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman menjelaskan bahwa kerusakan tersebut disebabkan cuaca ekstrim yang sebelumnya telah diprediksi BMKG. Meski berlangsung singkat, hujan disertai angin kencang cukup kuat untuk merusak bangunan. Ia memastikan kerusakan bukan akibat angin puting beliung. Selain kantor Bapenda, hujan ekstrim juga menumbangkan pohon di beberapa titik seperti Maca Lindungan dan Jalan Soekarno-Hatta. Sejumlah kawasan rawan banjir turut tergenang, di antaranya Jalan Demang Lebar Daun dan Jalan Sudirman. Namun genangan air cepat surut karena hujan tidak berlangsung lama. Tim BPBD memastikan tetap bersiaga untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari cuaca ekstrim tersebut.
Terminal Karya Jaya di Jalan Sriwijaya KM 14 Palembang dipersiapkan sebagai kantong parkir khusus bagi truk bertonnase besar. Terminal Karangjaya yang terletak di Jalan Sriwijaya Raya kilometer 14 Kertapati Palembang tengah dipersiapkan menjadi kantong parkir khusus truk bertonnase besar. Terminal yang sempat vakum aktivitasnya tersebut ditargetkan mampu menampung hingga 200 unit kendaraan untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Karya Jaya, Rizky Oktarizano, mengatakan berbagai persiapan terus dilakukan tahap meliputi proses administrasi peminjaman aset Kementerian Perhubungan, pembersihan areal terminal, hingga rencana pemasangan CCTV dan penerangan. Pihaknya memastikan semua kelengkapan dipersiapkan agar terminal ini bisa segera difungsikan. Realisasinya kalau dari pihak kita sebagai pengelola di terminal ini, Satuan Pelayanan ini siap kapanpun siap. Tinggal nanti arahan pimpinan gimana kan. Jadi kemarin sudah saya sampaikan juga ke Pak Wali Kota bahwasannya jalan menjadi perbaikan kan, terus itu PJU sama keamanan. Kemungkinan nanti Pak Wali Kota juga akan menempatkan petugas dari Pemkot, Disub ataupun Pol PP mungkin. Rencana ini mendapat sambutan positif dari warga sekitar. Salah satu pedagang setempat, Yuria, menilai dengan kehadiran kantong parkir dapat membuat jalan lebih tertib sekaligus menghidupkan kembali perekonomian di sekitar terminal. Itu lebih bagus deh, supaya kami di sini bisa jalan kami bisa diperbaiki lagi, enggak rusak seperti yang sudah-sudah kan. Iya, itulah harapan kami itu bisa lagi seperti yang dulu, yang 2001 dulu. Nantinya truk akan dijadwalkan masuk mulai pukul 6 pagi dan keluar pukul 9 malam setiap hari. Pengaturan jam operasional tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalur utama sekaligus permudah proses bongkar muat barang. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan Terminal Karangjaya diharapkan segera berfungsi sebagai pusat parkir truk besar, memberikan solusi penataan transportasi di Palembang sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar. Lamci Harsilitonga melaporkan. Angka perceraian di Kabupaten Banyuasin tercatat mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 1.000 perkara. Kondisi tersebut menempatkan Banyuasin pada peringkat kelima tertinggi kasus perceraian di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Banyuasin mencatat angka perceraian mencapai 1.041 perkara hingga 19 September 2025. Jumlah itu menempatkan Banyuasin pada peringkat kelima tertinggi kasus perceraian di Sumatera Selatan. Data tersebut menunjukkan lonjakan signifikan dibanding periode yang sama pada tahun 2024. Saat itu total kasus perceraian dalam satu tahun penuh hanya berjumlah 1.126 perkara. Ketua Pengadilan Agama Banyuasin, Ahmad Fikri Oslami, mengungkapkan penyebab utama perceraian dipicu oleh faktor ekonomi. Kondisi keuangan rumah tangga yang tidak stabil kerap menjadi pemicu retaknya hubungan pasangan. Selain itu, ada faktor lain yang ikut memperburuk keadaan. Judi online, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan tercatat sebagai penyebab yang cukup menonjol dalam pengajuan perceraian. Faktor perceraian itu mayoritas itu karena faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi tidak mencukupi. Selain itu ada juga nanti faktornya KDRT, kemudian juga sudah ada faktor karena judi online, kemudian juga ada faktor perselingkuhan. Jadi beberapa faktor, tapi memang yang mayoritas itu faktornya faktor ekonomi. Perkara perceraian ini paling banyak dialami oleh pasangan muda. Berdasarkan catatan, usia 25 hingga 35 tahun menjadi rentang usia yang paling mendominasi kasus perceraian di Banyuasin. Fenomena ini dinilai mengkhawatirkan karena memperlihatkan rapuhnya pondasi rumah tangga generasi muda. Kondisi sosial dan tekanan ekonomi diyakini mempercepat kehancuran rumah tangga di usia produktif. Pengadilan Agama Banyuasin berharap adanya perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memberikan edukasi dan solusi pencegahan. Program pembinaan keluarga dinilai penting guna menekan angka perceraian di masa depan. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tadi mengakhiri warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok berita di antaranya. Pemprov Sumsel memperluas akses layanan kesehatan gratis.
200 hektar lahan di Ogan Ilir hangus terbakar. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dela Wawi undur diri dan sampai jumpa.